setia melayanimu sampai akhir hidup ini. Shalom Bapak Ibu sekalian, senang sekali hari ini saya boleh kembali menyapa Bapak Ibu dalam program Sapaan Teduh di pagi hari ini. Sebelum kita mulai aktivitas kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa yang kudus, kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan telah membangunkan kami, memberikan kami kesehatan, dan kami akan memulai aktivitas kami. Sebelumnya ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani kehidupan kami. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, bacaan kita terambil dari kitab Yunus 2 ayat yang ke-9. Yunus 2 ayat yang ke-9 saya akan bacakan bagi saudara sekalian. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Sampai sedemikian jauh pembacaan kita. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita sering membangun komitmen untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Namun dalam praktiknya, kita cenderung memberikan persembahan berdasarkan kondisi atau situasi yang kita alami saat ini. Jika bisnis kita lancar, kita memberi lebih. Jika suasana hati sedang baik, kita ramah kepada sesama. Sebaliknya, saat kita ditekan oleh masalah, kegagalan, atau konsekuensi dari kesalahan kita sendiri, persembahan adalah hal yang terakhir yang ada dalam pikiran kita. Realitas ini menunjukkan bahwa banyak orang Kristen terjebak dalam spiritualitas transaksional. Kita memberi supaya diberkati, atau kita berhenti memberi karena merasa Tuhan sedang tidak memberkati. Persembahan sering dianggap sebagai aksesoris iman, bukan dari wujud iman. Padahal persembahan sejatinya justru diuji bukan saat kita berada di puncak gunung keberhasilan, melainkan saat kita berada di titik terendah di dalam perut ikan kehidupan kita. Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, renungan kita hari ini dalam Yunus 2 ayat 9 mengatakan, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Mari kita melihat apa yang Yunus alami di dalam teks ini. Dalam bacaan ini, Yunus bukan berdoa di dalam bait Allah yang megah, dengan iringan musik yang sahdu. Ini adalah doa dari tempat yang paling gelap, pengap, bahkan berbau amis, yakni perut ikan. Apa yang kita bisa pelajari di sini? Yang pertama, korban bakaran digambarkan sebagai bukti penyesalan. Secara nyata, Yunus memahami bahwa ia berada dalam situasi itu karena dia lari dari perintah Tuhan. Perut ikan adalah ruang isolasi sekaligus ruang anugerah. Ketika Yunus menyebutkan mempersembahkan korban, ia merujuk pada ritual korban bakaran yang sesungguhnya. Dalam tradisi Yahudi, korban bakaran atau olah melambangkan penyerahan diri total dan perdamaian atas dosa. Melalui tindakan ini, Yunus ingin mengatakan, Tuhan, aku menyesal, aku hancur, aku ingin kembali kepadamu. Yang kedua, komitmen di tengah ketidakmungkinan. Bayangkan logikanya, bagaimana seorang yang terhimpit dalam perut ikan berpikir untuk mempersembahkan korban bakaran. Secara fisik itu mustahil, namun ini adalah gambaran komitmen yang radikal. Yunus tidak menunggu keluar dari ikan baru bernazar.
Ia bernazar di dalam kesulitan. Ia menetapkan hati bahwa apapun yang ia janjikan kepada Tuhan akan dibayarnya. Yang ketiga, keselamatan adalah hak prerogatif dari Tuhan. Pernyataan keselamatan adalah dari Tuhan menunjukkan bahwa Yunus memberikan persembahan bukan untuk menyogok Tuhan, agar ia keluar dari perut ikan, melainkan sebagai pengakuan yang mendalam bahwa dia telah melakukan pelanggaran. Sekalipun ia mati di dalam perut ikan, ia tetap berkomitmen memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana kita melihat semangat Yunus ini ke dalam kehidupan praktis kita saat ini? Persembahan kita hari ini bukan lagi dari darah hewan atau dari materi saja. Kita bisa memberikan persembahan dalam berbagai bentuk. Misalnya, persembahan kejujuran di dalam pekerjaan. Di era di mana uang pelicin atau manipulasi laporan dianggap lumrah, persembahan terbaik kita adalah kejujuran. Saat kita memilih jujur, meskipun itu berisiko menghambat karir atau mengurangi keuntungan material, saat itu kita sedang mempersembahkan korban bakaran yang harum kepada Tuhan. Yang kedua, persembahan dalam bermasyarakat. Masyarakat seringkali penuh dengan kebencian dan penghakiman. Menjadi pribadi yang mau mengampuni, menjaga lisan, dan hidup menghindari diri dari gosip, serta tetap berbuat baik kepada orang yang memusuhi kita adalah persembahan yang sangat mahal. Ini membutuhkan komitmen yang sangat kuat dan pengorbanan dari dalam diri kita. Dan ini menjadi persembahan yang sangat mahal di hadapan Tuhan. Yang ketiga, persembahan dalam relasi rumah tangga. Rumah tangga seringkali menjadi perut ikan bagi sebagian orang. Penuh tekanan, penuh kesesakan, dan penuh penderitaan. Memberikan persembahan terbaik di sini berarti membunuh ego, mau meminta maaf lebih dahulu, memberikan waktu berkualitas di tengah kelelahan, dan tetap setia dalam janji pernikahan adalah nazar yang harus dibayar. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, persembahan terbaik tidak selalu lahir dari kelimpahan, tetapi seringkali lahir dari kehancuran hati yang bertobat. Yunus memberikan komitmen saat ia tidak punya apa-apa. Hari ini, mari kita berkomitmen. Tuhan, aku menyadari bahwa selama ini aku sering lari dari panggilan-Mu. Hari ini, aku membangun mesbah di dalam hatiku. Aku mempersembahkan kejujuranku dalam pekerjaanku, kesabaranku dalam keluarga, dan ketulusan dalam bermasyarakat sebagai korban syukurku kepadamu. Biarlah hidupku menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan ke hadapan-Mu. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang kudus, kami bersyukur firman-Mu hari ini menuntun kami bagaimana kami harus mempersembahkan diri, kehidupan kami, memberikan yang terbaik kepada Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah apa yang kami dengarkan hari ini menjadi dasar kami di dalam kami melakukan segala aktivitas kami, baik dalam kehidupan berkeluarga, dalam pekerjaan kami, maupun dalam bermasyarakat. Bapa, secara khusus kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang ada di GBKP Runggun Banjarmasin. Biarlah kasih-Mu memberkati anak-anak-Mu yang ada di GBKP Runggun Banjarmasin dalam segala pergumulan dan harapan mereka. Tuhan hadir menemani mereka. Biarlah
Tuhan yang memberikan berkat mereka melalui pekerjaan dan melalui setiap yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian juga dengan Pos PI PTP, Tuhan yang memberkati perkembangan keimanan anak-anak Tuhan yang ada di Pos PI PTP, Tuhan sertai. Bapa, kami juga menyerahkan kehidupan pelayan-Mu, pendeta kami yang melayani di Banjarmasin. Tuhan berkati mereka, anak-anak, dan setiap pelayanan mereka. Tuhan senantiasa yang memberkati. Ini doa kami ya Tuhan, kami serahkan dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari antara orang yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.